Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Sofia Novianti dan rekan saya Salma Aulia Latifah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif dengan judul etika bisnis. Baiklah, mungkin langsung saja. Jadi tujuan dari presentasi kami yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika, kemudian yang kedua untuk memahami apa yang dimaksud dengan etika bisnis, yang ketiga untuk memahami apa saja yang menjadi sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Kemudian yang keempat untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip etika bisnis, yang kelima untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang keenam, untuk mengetahui apa saja manfaat dalam menerapkan etika bisnis. Yang ketujuh, untuk memahami kendala dan tujuan pencapaian etika bisnis di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk memahami peran etika bisnis dalam hubungan kerja. Oke, next. Di sini ada beberapa pengertian dari etika. Yang pertama yaitu pengertian etika menurut Wikipedia. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dalam pendapat lain yaitu menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Saya akan menjelaskan beberapa selain yang ada di BPT, yaitu di sini ada menurut WJS Purwadarminto, mengartikan etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan menurut Hamzah Yakub, etika yaitu menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya suatu tindakan dan bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar agar sesuai dengan nilai-nilai moral. Nah, selanjutnya pengertian etika bisnis. Menurut Sumami, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Nah, sedangkan menurut Muslih, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah aturan tak tertulis tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara dan tidak tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis ini ada 3, yaitu yang pertama etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar atau praktek bisnis siapapun juga. Kemudian yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu ada prinsip otonomi. Nah, saat seseorang ataupun perusahaan mampu memenuhi prinsip ini, maka kehidupan bisnisnya menjadi lebih hidup. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadaran dirinya. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Nah, sejatinya kejujuran ini amat sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya dalam berbisnis. Kejujuran dalam berbisnis dapat dikategorikan sebagai
syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dari prinsip ini, semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan dalam berbisnis dapat dicapai bila negara memperhatikan semua pelaku bisnis secara setara tanpa adanya asas perbedaan kasta maupun jenis dari bisnis yang dilakoni. Kemudian yang keempat ada prinsip integritas moral. Jadi prinsip integritas moral ini pelaku bisnis harus memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam diri pelaku bisnis. Hal ini dikatakan sebagai tahapan mendasar dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung di dunia ini. Kesadaran untuk berbuat adil dan memenuhi setiap prinsip dalam bisnis merupakan dasar dari etika dalam berbisnis. Dan yang terakhir yaitu prinsip saling menguntungkan. Karena pada dasarnya seseorang melakukan kegiatan bisnis adalah untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Di samping kita harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa bagi para konsumen. Namun di era ini banyak sekali generasi muda yang sukses di bidang ini. Kemudian setelah itu bisnis merupakan usaha yang dapat dikatakan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Dari capaian yang luar biasa ini, generasi muda kini berbondong-bondong melakukan inovasi serta kreasi dalam meramaikan dunia perbisnisan Indonesia. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan etika bisnis. Yaitu di sini ada 11 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan etika bisnis. Yang pertama yaitu pengendalian diri, kemudian yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Kemudian yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Kemudian yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K atau kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Kemudian yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang kesepuluh, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Silakan Salma. Oke, lanjut dari manfaat menerapkan etika bisnis. Yang pertama, pelanggan memiliki kepercayaan lebih terhadap kita. Yang kedua, citra yang baik di mata masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, adanya budaya perusahaan yang khas dan bisa dijadikan keunggulan. Yang keempat, kerjasama perusahaan dengan pihak lain bisa dilakukan tanpa mencampur adukan dengan urusan pribadi. Dan yang kelima, nyaman dalam menjalankan bisnis. Keenam, keuntungan bisa maksimal dan kerugian pun bisa dikurangi seminimal mungkin. Lanjut, kendala dalam penerapan etika bisnis di Indonesia. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah, di antaranya banyak pelaku bisnis yang lebih menempuh jalan pintas bahkan menghalalkan segala cara mendapatkan keuntungan dan mengabaikan keetika bisnis. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianut atau antara peraturan berlaku dan tujuannya. Dan yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh dengan berbagai sandiwara politik yang dimainkan para atlet politik. Di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan atlet politik. Situasi ekonomi yang buruk juga menimbulkan spekulasi
berorganisasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. Dan yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan biasa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatan di pemerintahan. Yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Oke, peran etika bisnis dalam hubungan kerja. Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.